Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Hobbartu asini rohani debata nani lehonnai tuau hupauli ojahani. Songon binahen ni padde bagas na bisuk. Na asing domuse pajongjong bagasi alai ganuk mama matahon manang beha pangulaun na disi. Yesus Kristus sebagai fondasi hidupku. Arga situtudo lapatan ni hasadaun lumobima di tonga-tonga ni ngolu parhuriaun. Walaupun untuk menjaga kesatuan tersebut membutuhkan usaha yang lebih. Mabain parsadaan namuradoi. Tetapi menjaga kesatuan membutuhkan usaha dari setiap anggota yang ada dalam kesatuan tersebut. Pada saat itu terjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat Korintus karena ada beberapa mengklaim dirinya sebagai satu aliran, sehingga muncul beberapa aliran yang menganggap aliran masing-masing sebagai aliran yang paling benar. Oleh karena itu firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita, jika reformasi spiritualitas itu digambarkan seperti emas, perak, dan batu permata, maka diminta dari kita ada kesungguhan dari gereja untuk mengajarkan firman Tuhan dalam roh kebenaran. Paulus tidak melakukan penilaian secara pribadi-pribadi kepada orang-orang yang di Korintus yang menganggap dirinya paling benar. Yang disesalkan oleh Paulus adalah pelayanan yang menghasilkan perselisihan. Sebab jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Maka yang disesalkan Paulus adalah pelayanan yang menghasilkan perselisihan tersebut. Persekutuan orang Kristen itu digambarkan oleh Paulus seperti satu bangunan. Seorang ahli bangunan, jika ingin membangun satu bangunan rumah, pastilah mempertimbangkan dasar atau fondasi dari bangunan tersebut. Dan dalam proses pengerjaannya yang pertama dikerjakan tentulah dasar dari bangunan tersebut. Setelah dasarnya kokoh dan kuat, maka ahli bangunan itu akan melanjutkan pekerjaannya mendirikan bangunan itu hingga ke atas sesuai dengan rancangannya. Paulus melanjutkan gambarannya tentang jemaat setelah dia menggambarkan sebelumnya bahwa jemaat dan pelayan itu bagaikan ladang. Jika firman Tuhan kita ini menggambarkan satu jemaat itu bagaikan bangunan, bukanlah hanya jemaat itu, tetapi ikut juga para pelayannya di dalamnya. Karena jemaat itu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalamnya. Karena itu tidak boleh siapapun dapat membinasakan bait Allah. Sebagai bait Allah yang benar, seharusnya mereka menjauhi roh duniawi yang tidak dikehendaki oleh Allah, perselisihan, dan juga kesombongan atau tinggi hati. Bait Allah itu adalah kamu, menyatakan persekutuan yang ada dalam bait Allah tersebut. Maka jika ingin mengalami reformasi spiritualitas atau pembaharuan iman, maka kita menjaga kesatuan kita di dalam persekutuan di rumah Tuhan kita. Tetaplah hidup dalam kesatuan sebagai persekutuan umat Allah. Jika ada perbedaan dalam berbagai hal, maka jangan kita izinkan memunculkan perselisihan dan perpecahan di tengah persekutuan kita. Mari kita mengusahakan dan menjaga kesatuan kita di tengah persekutuan kita. Jika ada masalah, perbedaan, atau hal lain, tetaplah kesatuan kita yang kita prioritaskan, yaitu kesatuan persekutuan yang berdasarkan Yesus Kristus. Sebab itulah yang dikehendakinya bagi kita, berfondasikan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
Kiranya Engkaulah yang senantiasa menjadi dasar hidup kami, pedoman hidup kami, fondasi hidup kami, sehingga kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih kami senantiasa berada di dalam kesatuan tubuh Kristus, tidak memikirkan perselisihan, perpecahan, tetapi kami mengusahakan kesatuan dan kesehatian di tengah-tengah pelayanan di gerejamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.